Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuri Iza Muharramah dengan NIM T 2019-1070. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi dari buku yang berjudul Bimbingan dan Konseling Perspektif Al-Quran dan Sains. Bab 5 mengenai manajemen bimbingan dan konseling. Strategi pengembangan potensi anak. Dalam implementasinya, pengembangan potensi dapat dilakukan dalam kerangka kerja bimbingan konseling komprehensif, di mana kegiatan dimulai dengan asesmen, baik asesmen peserta didik maupun asesmen lingkungan, untuk kemudian menjadi dasar program. Pelaksanaan program setidaknya dapat dilakukan dalam 3 bentuk utama, yaitu program bimbingan oleh guru bimbingan konseling, kolaborasi dengan guru pembina ekstrakurikuler, serta kolaborasi program yang melibatkan orang tua dalam perluasan kegiatan di luar sekolah. Berikut ini pengembangan potensi berdasarkan usia. Pengembangan potensi manusia melalui bimbingan dan konseling. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan bantuan bimbingan dan konseling, karena dengan bimbingan dan konseling itulah manusia dibantu untuk mencegah timbulnya masalah bagi dirinya, memecahkan masalah yang sedang dihadapinya, menjaga agar situasi dan kondisi yang semula mengandung masalah yang telah menjadi terpecahkan itu menjadi timbul masalah kembali, dan membantu individu mengembangkan situasi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik. Perspektif manajemen bimbingan konseling. Sejatinya, kegiatan bimbingan dan konseling menjadi bagian tak terpisahkan dengan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang dikelola oleh manajemen di setiap sekolah. Dijelaskan bahwa pelayanan bimbingan konseling pada satuan pendidikan adalah pelayanan bantuan profesional untuk peserta didik, baik secara perorangan, kelompok, maupun klasikal, agar peserta didik mampu mengarahkan diri dan berkembang secara optimal dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kemampuan belajar, dan perencanaan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku melalui proses pembelajaran. Manajemen bimbingan dan konseling adalah proses mendayagunakan semua sumber daya sekolah dalam mencapai tujuan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Proses manajemen ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan rencana, dan pengawasan terhadap kegiatan konseling, sehingga efektivitas dan efisiensi bimbingan dan konseling dapat diwujudkan. Konsep konseling dan pengembangan sumber daya manusia dalam Islam. Generasi muda merupakan bagian yang sangat sentral dalam pengembangan suatu bangsa. Generasi muda yang unggul adalah generasi yang memiliki kualitas iman, ilmu, dan amal yang baik. Islam sangat memperhatikan kualitas spiritual bahkan sejak dini. Penanaman konsep tauhid haruslah ditanamkan sejak dini, karena di masa ini informasi secara utuh dapat diserap dengan baik oleh anak dan akan terus subsumption di dalam sistemata anak yang nantinya menjadi modal bagi anak untuk menjalani hidup.
fenomena keseharian yang semakin mencekam dan penuh dengan kriminalitas telah membuktikan terjadinya degradasi moral, terkhusus pada remaja. Bimbingan dan konseling memiliki peran yang strategis dalam memberikan solusi alternatif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dan menguatkan kembali moral dan akhlak bangsa. Evaluasi program bimbingan konseling. Evaluasi program bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian penilaian terhadap keberhargaan dan keberhasilan program bimbingan konseling yang dilaksanakan melalui pengumpulan data, pengolahan data, serta analisis data yang dijadikan dasar membuat keputusan. Langkah-langkah evaluasi bimbingan konseling. Yang pertama, merumuskan masalah atau beberapa pertanyaan. Kedua, mengembangkan atau menyusun instrumen pengumpulan data. Yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis data. Yang keempat, melakukan tindak lanjut. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.